Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma ra'at. Terus kemarin kita ngaji ketika Rasulullah dioperasi kalian 3 malaikat, itu Halimah menyaksikan apa? Mulai proses awalnya sampai Nabi kembali semula, apa? Kembali semula. Falamma ra'at, monggo semangsane ningali sapa Halimah ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sapa Halimah tu? Ra'at sapa Halimah. Nabi ditingali saliman ingkang selamat minal ahwali saing pira-pira prahara, saing pira-pira prahara. Ngiranya orang di bedel itu kan meninggal, napa? Ngiranya orang di bedel itu kan meninggal. Ternyata Nabi selamat seperti sedia kala iki saliman minal ahwal. Rojaat moko bali sapa Halimah di lan gawa Nabi masruratan khali seneng banget ilal atlali maring rumah, maring perumahan. Sumatos sot mongko nuli nyritakno sapa Halimah khabaruhu ing critane Nabi ala ba'dil kuhani ing atase sebagiane pira-pira dukun. Ya, seperti ngaji kemarin kata kahin dulu itu sifat madhin apa? Dulu kahin itu sifat ujian. Karena dukun dulu itu orisinal apa? Orisinal. Baru setelah diutusnya Nabi niku dukun-dukun pembohong karena berita dari langit sudah tertutup. Wa a'adat lan baleni sapa Halimah alaihi ngatasi ba'dil kuhan ma ing perkara tamma kang sempurna apa ma min amri sang urusane Kanjeng Nabi wa malan perkara kana kang ana apa ma. Hanya Halimah cerita detail ke dukun itu tentang apa yang terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala mongko ngucap lagu mare Kanjeng Nabi sapa al-kahinu dukun. Saulang lagi ya kahin di sini masih sifat positif apa? Masih sifat positif ya. Yabna Zamzam. Dukun ini nyeluk Kanjeng Nabi ku Yabna Zamzam, he anake Zamzam. Jadi karena Nabi lahirnya di Mekah, nggih lahirnya di mana? Mekah dekat Ka'bah. Kalau manggil apa Yabna Zamzam, he anake apa? Zamzam wal maqam lan anake maqam Ibrahim war rukni lan rukun manen ruknul bait ngene iku maqam rukun itu blingirane Ka'bah sing ana Hajar Aswad. Apa nggih blingirane Ka'bah sing ana Hajar Aswad. Wong ngadere napa? Rukun. Wal Baitul Haram lan anake Baitul Haram. Afil yaqadati ana ta ing dalem melek ra'aita ningali sira hada ing kejadian amfil manami utawa ing dalem turu. Kamu ngalami di bredel dioperasi itu dalam keadaan bangun apa dalam keadaan tidur? Faqala mongko matur sapa Kanjeng Nabi, Nabi kecil ya tentu ini sebelum Nabi tapi ya sudah kita istilahkan apa Nabi. Bal wa hurmatil malikil alam, balik demi kehormatane Allah sing Maha al malikil alam. Syahadtu nyekseni sapa ingsun hum ing para malaikat asukseni kifahan lan langsung. La asyukku kifahan mana kok langsung. La asyukku ramamang sapa ingsun fi dzalika ing dalem mengkono musyahadah. Wala udom lan ora gamang sapa ingsun, ora mamang sapa ingsun, ora bereng manane udom. Jadi walhasil kamu melihat itu mimpi apa nyata dalam keadaan terjaga? Jawab Nabi seperti syahadtuhum kifahal la asyukku fi dzalika wala udom. Saya benar-benar dalam keadaan terjaga. Empat sangon wedhus pas teng dalan pas tempat terbuka. Faqala moko matur lagu mare Kanjeng Nabi sapa al-kahinu dukun. Ya dukun wau. Saya ulang lagi masih sifat positif napa? Sifat positif. Absyir seneng sira ayyuhal ghulam he cacile. Nak pancen kenyekseni iku langsung absyir ayyuhal ghulam he bocahku sing seneng. Fa anta mongko te sira sahibul a'lami wong kang duweni genderane kenabian. Wa nubuwatu kaute kenabian sira lil anbiya maring pira-pira nabi kufrun minangka gembok atau kunci wa khitamun lan penutup. Kamu harus senang, kamu pembawa bendera dan kenabian kamu adalah penabi kunci. Maknanya tutup. Jenenge kunci kan menutup setelah semua proses selesai. Alaika ing atase sira yen siru bakal tumurun sapa Jibril. Iki nunjukno nak dukun dhisik orisinal, bahkan dukun ini tahu suatu saat kamulah yang akan dapat wahyu dari Jibril. Zaman itu dukun sing ngendikan iki alaika yanzilu Jibril. Saiki dukun iki tukang nebak nomor, paham ya? Tukang nebak nomor, tukang adu-adu wong napa? Ribet ya. Terus yen kata dukun itu orisinal napa? Karena punya ritual tertentu, terus jin-jin yang dirituali itu membantu dia membocorkan berita langit, sehingga dukun dulu itu orisinal. Tapi setelah Rasulullah diutus, akses itu ditutup sama
sekali. Sehingga nek saiki dukun muni ngerti alam gaib iku bohong napa? Bohong. Wong wonten nate tiyang bodoni dukun yo ngandel. Pak dukun kula kelangan duit 10 juta. Jadi dukune wah sing nyolong ra adoh. Barang wis jawab ngono kan adu-adu jare sing nyolong jare sing cah mau. Lah ya kon dukun duit 10 juta ra tau duwe kok kecolong Pak. Ya takane dekne butuh nek ana wong ngomong dijawab apa? Jajal lek ngomong rono. Pak dukun, alpat kula ilang. Wah dijawab. Wah iku sing nyolong wong ngene-ngene. To surprise era duwe kok apa? Alpat. Jajal kan apa jare dolane dukun terus muni alpatmu ilang. Mau tetep aja dijawab, apa? Dijawab. Pak kula pengen bojo ayu tetep dikek wiridan. Padahal dukune bojone ya elek. Oh lucu kan. Takok nomor ya dijawab. Lah misale nomor iku tenan nek ditomboki dhewe. Lah apa dikekno wong media apa? Gedhe. Wis ora masuk akal kabeh. Dukune ora kira. Ngono sing percaya ya akeh. Samit tenan. Tapi dukun tentang konteks Nabi ini benten karena sebelum ada langit ditutup sehingga dukun ini bisa cerita kalau yang kamu saksikan itu benar maka kamu adalah orang yang akan sebagai penutup Nabi dan kamu nanti akan ketemu Jibril. Makanya saya bilang ya kahin itu ada era di mana dia positif yaitu qabla bi'tsati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena sebelum bisa akses itu masih ada. Akses itu masih ada, tapi setelah Rasulullah dukun niku fayati bimi'ati kasbah napa bohong 100 kali. Paham eling-eling ya. Dadi saiki rasa dukun napa? Rasa dukun anak-anak. Wong dukun yo pinter mencitrakan diri, ora tau adus, uripe ngisor kali, macem napa. Terus dalane reso diakses. Dukun parfuman dasinan ora ngandel wong ora ngandel. Dadi ini yo gaya ora adus. Rambutnya gondrong, itu jaga iman. Nah, misalnya dukun terus dasina terus amen WA kan wong ora ngandel napa nek rokok ngelinting terus ning misal apa kali terus rono nek iso diakses enggak semua orang bisa ke sana harus lewat jalan setapak wong kesane kan sakral model pencitraan gaya-gayanan tok napa gaya-gayanan saya ono sekarang kita ngerti wa mata tri nafsum mada taksibu semua orang tidak akan tahu apa yang terjadi besok tapi zaman Nabi riyen pancen ngerti karena tadi dukun itu ngerti berita langit di antara berita langit yang paling populer tentu akan ada Nabi akhir zaman yang kriterianya begini-begini maka dukun ya tahu Bukhaira ya tahu Nasturo juga tahu semuanya tahu. Hasil itu benten ya mungkin kahin nomor itu jelas dukun kok menapa absyir ayyuhal ghulam fa anta sahibul a'lam wa nubuwwatuka lil anbiya'i kufru wa khitam alayka yanzilu Jibril kan detail banget wa ala bisatil qudsi lan ing atase gelaran kesucian wa ala bisatil qudsi lan ing atase gelaran kesucian yukhatibu dawi ka ing sira sapa al jalilu Allah sing agung. Dan kamu adalah orang yang nanti di gelaran persucian itu dikhitabi Allah langsung. Adalah kamu adalah orang yang suatu saat di gelaran suci dikhitabi Allah langsung. Wah itu kan keren betul. Dan dukun ini benar. Itu dukun masa lalu. Oh, di sana lagi ini gue ribet tuh. Ya tapi rasa aku anti teman-teman. Jadi pengiran bagi rezeki. Ada sing liwat bodoh ini liwat macam-macam. Ya kayak gue kadang kan ono wong fakir itu modus. Kalau wong ngemis itu mesti fakir apa modus? Modus. Nanti ana wong gelo ngono. Kok pengemis ning daerah iku ana sing bojone loro telu. Sing ngekeki bojone sitok, pengemise bojone loro telu. Itu banyak survei. Ana nek didelok pengemise dioperasi duwe 40 juta. Sing ngekeki mos 10.000. Kata mboten. Teruwet teman akhir ruwet. Santri ruwet umrah wong yo. Wa ala bisatil qudsi yukhatibu kal jalil. Lengi-lengi dadi kahin tadi ngendikan dia dan kamu nanti di pelataran suci akan didhawuhi Allah langsung. Bahasa Arab apa wa'ala bisatil qudsi yukhatibu kal jalil. Berarti ini bertawacana awas kena maca cek krotau kreatif gak paham. Pokoke maca iki bertawacana iki kudune senenge Nabi tambah. Semua bebek nangis kok paham. Boleh kelilipan no. Ya benar bertak terangno iki ra paham kebangetan no. Waman tisopo da rupane man Allah di rupane wong yang suruh kang iso gebak sapa lagi. Gebak maknane bisa meliput secara detail. Mak ing perkara gebak apa meliput secara detail. Ki kuna nak manani gebak.
ing perkara hawaita kang mengko panjenengan menatap diri saking keutamaan. Maksudnya siapa sih yang bisa nyifati engkau ya Rasulullah secara detail? Pasti tetap kurang karena terlalu sempurna. Jadi misalnya nyifati bentuk giginya Nabi saja orang tidak akan sempurna karena begitu indah. Selain putih indah, nak diguyu wong dadi seneng. Nak wong mbok guyu kan wedi. Wes kuning gigine ora tertib. Terus ana sisa-sisa kaya ana apa yo. Jadi males to. Terus kaya ana unsur taring, wis aneh. Kaya kowe lho wong guyu sak wedi kan. Ana unsur taringe, ana lombok, ana ora tau sikatan. Berrokok antang itu wis ribet to. Nah kalau Nabi itu giginya itu detail indah. Sehingga orang yang ngendikan dengan Nabi itu faka'an nama yajinuna min kalamihi ahla samar. Seakan-akan dapat mutiara terbaik. Wa idza takallama faka'na durra yasqutu min dalikal kalam. Itu indah sekali. Makanya banyak orang enggak iman melihat wajahnya Nabi langsung iman tanpa penjelasan. Gak mungkin wong koyo jenengan iki bodoni. Ora raine wis gak rai bodoni. Lain apa kowe wis maca khusuk sing bobo anteng. Wong mesti wah beludas ya. Banyak misteri ya. Mana wes khusus, karena ya memang pembohong betul, memang gayanya itu, jadi khusus ya modus, roh popo gak paham astagfirullah, roh popo gawok masya Allah, kalau rasilah maksudnya dia itu rasilah, butuhnya pencitraan nak ini gue eling pangeran, ini eling pangeran dia anak yo kena ledul tuh, udah kondo, eling wae, usah ribet, usah ribet, ya nak eling tenan ora. Husnudzon itu haram apa wajib tapi suudzon itu haram tapi kok nak ra suudzon itu ya kok goblok ribet zaman akhir apa ribet lawaan bak diwasi makna kalan saking nyifati sebagian makna jenengan yak suruh dadi pepeko iku ora detail apa lisanul matihi lisane wong sing muji al mutili kang dawa-dawano maksudnya untuk mensifati sebagian dari arti jenengan saja orang yang ingin muji berlebihan tidak akan sampai. Apalagi yang mujinya pas-pasan. Jadi misalnya gini, kamu akan muji sifat fakoknya Nabi. Itu enggak bisa. Nabi itu saking dermawannya. Andaikan hanya punya 2 baju, diminta 1 dikasihkan. Bahkan surga yang begitu susah didapat kita, Nabi dengan segala kelebihannya, syafaatnya diberikan ke kita. Sampai ngintikan syafaati li ahlil kabair min ummati. Mana ada terima dunia, swarga. Itu Nabi memohon supaya umat itu jelas-jelas ini mlebu swarga. Wong kok lomane ngono, wong kok lomane. Kamu mensifati syafaatnya Nabi saja itu kan bagian kecil dari sekian kelebihannya Kanjeng Nabi. Enggak itu bagian kecil kan syafaat itu masih ada kelebihannya Nabi. Tentu kelebihan terbesar adalah satu-satunya Nabi yang nanti mukhotobah munajat kalian Allah langsung. Satu-satunya Nabi yang memimpin Nabi sebelumnya Sayyidul Awalin. Kamu menyifati sisi syafaat saja itu tidak akan selesai. Begini apa wa anba diwasi maknaka yaqsuru lisanul masihil mudin. Bahkan nyifati rambutnya Nabi satu saja tidak akan selesai. Khalid bin Walid itu sampai tangguh di medan perang termasuk ikut menaklukkan Romawi yang mencengkeram Palestina. Itu karena di pejinya ada sya'aratu Rasulillah, ada apa? Sya'aratu Rasulillah, ada sisa-sisa rambutnya Rasulullah. Ketika beliau mau kapundhut lalah ketune iku ilang. Ketu sing ono apa? Sya'aratu Rasulillah, ada rambutnya Rasulullah. Turki meletene ngono, Turki orang meletene Eropa. Iku sing didol ya museum ning gone Hagia Sophia. Mergo apa? Di situ orang bisa melihat rambutnya Kanjeng Nabi. Artinya orang ke sana itu mau mendelok rambutnya Nabi itu berapa miliar yang didapatkan Turki karena menjual rambutnya Nabi itu didelok. Ya salah rambutnya. Paham? Nang tukang potong bar dobong yakin. Tapi berarti potong terus apa tumane do mlaku. Itu saya sekarang Turki orang ke Turki itu nyari apa coba? Ingin melihat museum dan itu benar. Jadi rambutnya Nabi sabundut ini mendatangkan rezeki. Kowe wis Sunan Bonang ya kalah. Kowe urip boleh mangan bingung. Sunan Bonang wis kabundut rezekine wong akeh. Wong dorono mulai satpam sampai tukang parkir. Ya sing mati wae iso rezekine. Kowe urip ora mesti rezekine. Dadi wis wah ribet. Madinah itu nganti sugih ngono barokah apa? Barokahnya di situ ada Rasulullah. Jadi satu fisik yang ketika masih sugeng atau ketika sudah sugeng di alam barzakh masih menarik seperti itu. Nah itu
Melihat sisi berkahnya Nabi dari sisi rambutnya saja tidak akan selesai. Ketika sya'arat itu dipakai Khalid bin Walid, beliau dapat barokahnya itu bisa menaklukkan Romawi di Palestina. Ketika dipakai Imam Ahmad bin Hanbal, beliau bisa menghindari mikhnatil Quran. Ketika era Khalifah Ma'mun, ketika disimpan di Hagia Sophia, bisa mendatangkan turis ribuan mungkin jutaan dan menjadikan mana itu negara mana itu Spanyol ya. Spanyol itu kaya, Turki itu kaya. Sebenarnya rambut temu nasib piye cek takok. Paling rambut temu malah protes be pangeran. Junub lali urung adus potong. Ya, junub lali urung adus potong. Terus rambutnya protes. Nek hadis-hadis iki kok paling nasib pemu berhadapan mbek rambut temu sedhewe. Jadi rambut yang terputus ketika junub belum mandi nanti itu menuntut wonge. Muga-muga ngalami ngene. Jadi yang masar mau geger keritingnya dhewe. Saya elek kelakuane elek. Aku melok kuwe tekan junub mbok ketok urung mbok dusi. Apa? Ribet kan apa? Untungmu ya padha. Coplok sik sedurunge sedek ribet. Nah, kanjeng Nabi itu tidak seperti itu semua. Orang nyifati satu sisinya saja. Itu suruh lisanul matihil mukil. Apapun kita ingin muji Nabi tetap kurang kesampaian. Yang suruh itu tidak mana tidak kesampaian. Ya tapi apapun itu ya malah yudroku kulluh, la yudroku kulluh. Bukan berarti kalau tidak bisa ideal terus tidak muji kanjeng Nabi ya sebisa kita tetap muji kanjeng Nabi. Meskipun tentu tidak akan ila darujatil kuswa ke derajat terbaik. Lah daripada muji salah, kita muji anut para ulama sing muji. Kemuji dewe kan potensi salah. Mungkin karena kegoblokan kita, karena khazanah kita, karena nafsu kita. Pujian kita ini kan potensi salah. Nah, daripada potensi salah, mujilah Nabi dengan cara yang dilakukan para ulama. Di antaranya pujian lewat riba, berjanji itu kan pujian-pujian yang sudah disahkan oleh ulama. Lewat simtus duror itu kan pujian-pujian yang disahkan para ulama. Daripada kemuji dewe, sebenarnya kanjeng Nabi kaget. Orang ngono kan ribet kan. Sebelum mujimu kukli. Keliru. Misalnya kayak muji ini, Nabi itu uang Mekah. Jadi yo tangganya Abu Jahal lu, ya bener tenang. Tapi orang ngono dol terbutak goblok. Orang ngono caranya muji orang ngono. Justru tangganya Abu Jahal itu sifat kelebihan karena orang hebat itu diukur musuhnya hebat. Paham ya? Misalnya Pak Karno itu hebat karena pas pemilihan presiden mengalahkan ketua RT ngenyak orang. Kira-kira kalimat seperti ini. Ngenyak orang hebat itu diukur dengan musuhnya juga hebat. Justru Abu Jahal hebat menunjukkan Nabi Muhammad sangat hebat. Mergo musuhe. Gak oleh Nabi kok timo di musuh tukang RT, tukang RW kan gak keren, no? Makanya musuhnya Nabi presiden Mekah, Abu Sufyan, presiden Romawi, presiden Persia. Ya orang musuh, wah Nabi Muhammad itu hebat, tahu ngalahno satpam itu cerita itu piye? Bocah orang tahu ngaji, paham ya? Jadi Nabi kayak Nabi Musa, musuhnya gak tanggung-tanggung Fir'aun, orang yang mengaku sebagai pangeran. Misalnya Nabi Musa, musuh sapa? Maling pitik. Ya apa lesul tuh, kabeh ono. Jadi muji Nabi itu justru Nabi ditambah Abu Jahal itu keren, apa? Keren, mergo musuhan ambek apa tangganan ambek musuh. Lha ora anggere wong kuat tangganan ambek musuh besar loh. Lan nek muji Nabi ku ngaji, ojo mbok gawe dhewe rusak konstruksine rusak. Paham apa? Konstruksine rusak. Wah Nabi nak salat ku suwengi ngene-ngene. Sing muji ben ulama, saking syukure Nabi mbek pangeran. Paham ya? Muji kowe kan ribet to. Ribet. Sama bersolat suami omah ribet-ribet. Muji aja kowe lah sanut napa? Anut. Dadi muji anut ya, muji anut karena kita tidak akan sealim para ulama ya kan. Aku jeeling nak ijazah bapak sing diulang-ulang kula niat kok niat Des Abdul Qadir Jilani Mbah Mun ijazahkan ya gitu Ki Hamid Pasuruan ijazahkan gitu karena cara kita berperilaku tidak mesti sehebat para ulama dulu. Kula niat kados niate Abdul Qadir kados niate Abdul Hasan Asadili ini bukan dalam rangka kita taklid buta ndak. Kita ini cara pandang kita terbatas maka milih anut daripada berijtihad sendiri. Paham ya? Sehingga Sayyidah Aisyah yang pinternya kayak gitu, nak jaluk pangeran rawanin rangno. Tapi beliau kalau jaluk ini, ya Allah, saya minta sesuatu yang pernah dimintakan oleh kekasihmu Muhammad.
Dan saya berlindung dari sesuatu yang kekasih Muhammad berlindung dari sesuatu itu. Karena kalau nerangkan itu bisa saja doa itu tidak pas. Kalau doa itu tidak pas karena hasil kreasi sendiri. Paham ya? Misalnya kita ngomong ya Allah kalau kepen dadi wong alim sing manfaati wong akeh. Wong dimanfaati kowe ora mesti ikhlas. Krite ngirung puasa. Wong kan ora siap jadi murid misalnya. Jadi nek Allah nuruti donganem itu banyak menyinggung banyak pihak. Karena Allah harus mengkiaikan orang sing gak jelas. Paham ya? Tugale ngene ya Allah kalau pengen sugih rumah yatim 1000. Nek Allah kepengin badani dongam harus membunuh orang 1000 biar ada yatim 1000. Ribet kan? Paham ya? Jadi nak donga kok ojo detail. Napa? Ojo detail. Potensi salah. Napa? Potensi salah. Pemenang donga ya Allah kalau pengen dadi mubalek terkenal. Nah Allah nuruti iku berarti gawe panitia sik, tarian sik, nata panggung panitia tukaran sik. Mau demi nuruti donga ora jelas ini. Ora usah donga ngono. Mulane donga-donga sing resiko ora usah, nggih. Donga sing umum-umum ae suara Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina adzabannar sing di ora roh. Wis wong denger ento hasanah wong ora pati ayu wis hasanah iku berarti maksudnya ya enggak ada serang cari ditompo wae no. Tompo wae. Ya jadi Sayyidah Aisyah saja, saya ulang lagi ya. Sayyidah Aisyah saja enggak berani cara berdoa, enggak berani menentukan cara doa, tapi Allahumma inni as'aluka ma sa'alaka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa asta'izu bika ma sta'adha minhu habibuka Muhammad. So kira-kira maknane saya minta sesuatu yang pernah diminta oleh kekasihmu Muhammad dan saya berlindung dari sesuatu yang kekasihmu berlindung dari sesuatu itu. Misalnya kowe muni ngene, ya Allah saya enggak ingin sakit. Ternyata cara Allah menghilangkan dosamu harus pernah sakit. Kita kan enggak pernah tahu hikmah di semua kebijakannya Allah Subhanahu wa taala. Kowe minta sugih, ternyata halakuka fil hina. Semoga rusak nak sugih. Banyak kan orang yang punya sepeda motor, ternyata kematiannya lewat sepeda motor itu. Kita enggak pernah tahu. Kenapa enggak pernah tahu? Saya daripada ngono, resiko ngono, ijazah guru-guru kita duwe niat kaya niate para wali. Paham ya? Kaya saiki ngelem nabi ya ngelem sing kaya para wali ngelem Kanjeng Nabi. Aja ngelem karepmu dhewe. Iku mau misale wah nabi tangganan Abu Jahal yo keliru. Justru nabi tangganan Abu Jahal itu sifat amat khin karena orang hebat itu diuji lewat musuh-musuh yang hebat. Enggak boleh nabi di musuh ketua RT maling ayam enggak boleh. Harus presiden apa? Presiden zaman itu loh, presiden zaman jahiliyah. Musa, musuhnya apa? Fir'aun, seru. Nabi Hud, musuhnya kaum Ad. Kuat, orang-orang kuat. Waktu diangkat ya kaum Ad. Musuhnya Nabi kok terima uang sing angkat. Waktu cilik ora kuat. Kan gak keren. Musuhnya Nabi Hud itu uang sing kuat. Angkat waktu kuat. Musuhnya Nabi Saleh, iramadatil aimat allati lam yukhwat misluha fil bilad. Wa samud alladziina jabu sakhra bil waqt. Dadi musuhe Nabi Saleh iku wong-wong sing koyo raksasa, watu gubudi dikro gak kuat. Terus kowe misale kiyaine ta nabine dibretno ndasmu bar. Jadi orang hebat itu diukur dari musuh yang hebat. Paham ya? Jadi seru. Nah, tapi kowe kan raro, detail-detail gini gak daripada raro detail nak muji Nabi ngikuti cara ulama muji. Ora usah mandiri. Nak mandiri resikonya potensi apa? Salah. Kita enaknya potensi mesti salah. Potensi bahasa halus napa? Bahasa halus sih tak berhalus kita ora sak. Lu tani sorenya potensi, apa mesti salah. Potensi salah kayak apa ya? Mesti salah. Wa kana lan ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ahsanan nasi api-api manusa apane kholqon bentuk fisike wa khuluqon dan perilaku sosiale. Kholqon itu bentuk napa fisik ya kono ana kejadiane wa khuluqon itu perilaku sosial utawa akhlak. Jadi Nabi secara fisik ya sangat baik, secara perilaku juga sangat baik. Jadi enggak boleh Nabi kecilnya nyolong mboten mungkin, terus Nabi elek pesek mboten mungkin. Jadi Nabi fisiknya ya ideal, perilakunya ya ideal, baik setelah diangkat jadi Nabi maupun sebelumnya. Wa ahdahum, nah ini dari kata ahda, apal tafdil, Wa ahdahum lan luweh untuk petunjuk-petunjuk enak.
Ya kados azkahum wong paling bersih, ahdahum wong paling entuk hidayah, wa ahdahum lan luweh entuk hidayate manusa ilal haqqi maring dalan hak turukon apane dalane. Ya dadi wong nak terlalu bersih wong Arab muni azkahum apa? Kalau terlalu berhidayat wong muni apa ahdahum napa? Jadi afal tafdil sangka bina nakis napa? Afal tafdil sangka bina nakis. Ahda farabbukum a'lamu biman wa ahda sabila utawa aska napa? Aska dan seterusnya. Karena ana apa khuluquhu tindak lampahe nabi. Akhlak maknane perilaku maknawi, perilaku sosial wong darani akhlak, nak bentuk fisik wong darani kholqon napa? Kholqon. Jadi koyo raimu ngene iki jenenge kholqon. Nak kelakuanem jenenge khuluq. Paham ya? Ono ora paham. Dipekerti bingung dipekerti opo. Karena ana apa khuluquhu apa akhlake Nabi Al-Qur'an. Kena kepentok akhlake Nabi ya semua ajarannya Quran yaitu perilakunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasimatuhu tawi watak dasare Nabi al-ghufrana gampang nyepuro. Jadi al-ghufrana tetap nasab nggih karena hakikate khobar saking kana napa khobar. Jadi ngene kana khuluquhul Qur'ana wa kana simatuhu al-ghufrana. Jadi al-ghufrana tetap khobar saking kana apa? Kana ana apa khuluquhu al-Qur'ana wa simatuhu kana simatuhu al-ghufrana. Ya paham ya? Tapi misalnya ana semua al-ghufrana ya berarti wasimatu langsung mubtada mandiri, napa? Mubtada mandiri, al-ghufranu langsung jadi khobar sendiri. Itu pilihan. Kayak gini loh ya, di hadis itu semua harokat beda. Di hadis mestinya kayak rakroso atau mikir. Iyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Itu kalau Mbah Mun baca wa kullu bid'atin dolalah. Rata-rata kalau Ki Alim baca wa kullu bid'atin dolalah. Tapi banyak langsung banting setir, mbok krono alim, mbok krono budi ora roh, langsung wa kullu bid'atin dolalah. Nah, kalau yang banting setir berarti dia jadi mubtada sendiri. Tapi sebetulnya di semua rata-rata ahli hadis bacanya nasab. Mergo iyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dolalah ay wa kullu dolalatin finnar karena diatafkan ke mansubnya inna wah. Nah, terus mansubnya inna dibuang artinya cukup dengan ataf innanya dibuang makanya wa kullu bid'atin dolalah ay wa inna kullu bid'atin dolalah. Tapi ya boleh saja langsung bawa coba kullu bid'atin. Tapi ora usah debat. Kiai ono sing maca nasab ono sing maca rafa malah takok. Malah apa? Kiai kok takok apa? Kiai kok takok. Mestine roh nek rafa iku berarti mustaqil apa? Mustaqil kalau nasab berarti masih fa inna kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin wa inna kulla dolalatin finnar. Jadi memang ya seperti itu biasanya di. Kayak ini yang baca wasimatuhu fronu ya boleh apa? Wasimatuhu utawi langsung iku al-ghufranu. Nak baca wasimatu al-ghufrana wasimatu wa kana simatuhu al-ghufrana. Paham ya? Tetap mengulang kana napa? Yang sohu nasihati sapa nabi lil insani maring manusa wa yafsahu lan ngekeki kelonggaran sapa nabi fil ihsani dalam perilaku apik. Perilaku apik itu tidak ada batasnya. Longgar selonggarnya. Masyhur. Nabi nate ngaji ngeten iki kados kula panjenengan ngaji terus ada pemuda lewat meninggalkan majelis ngaji. Banyak sahabat yang mengatakan, "Wah, celaka betul pemuda itu ada Rasulullah ngaji kok tidak ikut ngaji." Tapi Nabi dengan enteng ngendikan, pemuda itu ngerawat ibunya, ngerawat keluarganya. Jadi enggak ngaji ya bagus. Karena ngerawat keluarga itu bagian dari ajaranku. Itu namanya yahsah longgar. Nek kula ngene ruwet. Kula mboten nate mbayangno khole bapak alumni kudu teko ndak harus seperti itu. Misal yang di rumah ibu ya nggak perlu datang di hallnya bapak atau lagi golek pekerjaan ya nggak perlu datang atau genjatan ambil istri ya nggak perlu datang. Pokoknya husnudon urip itu kudu yafsah fil ihsan longgar karena kebaikan itu tidak terbatas. Mungkin yang tidak datang di hall orang yang punya kewajiban yang lebih penting atau ekonomi itu sing sering ya itu daripada utang-utang serasa teko. Ya sudah kita yafsah fil ihsan yafsah longgar selonggar-longgarnya dalam melakukan bentuk kebaikan karena kebaikan tidak terbatas. Ya kan tadi yang ngaji ke saya, yang enggak ngaji karena ngurusi keluarga ke saya, ya sudah. Yang enggak ngaji karena tidur melupakan suka hidup ya saya daripada melek rawani ke randuwi aktivitas sebenarnya turu. Ke kancaku nek bodoh turu. Kenapa turu? Melek bewo boleh Gus gak dipopo. Nah itu trik-trik melawan kemiskinan Ya sudah itu ya baik.
Soalnya semua kebaikan tentu baik. Zaman Nabi Sugeng wa yafsahu fil ihsan. Beliau longgar sekali dalam menentukan kebaikan. Ya selonggar-selonggar-longgarnya. Jadi enggak boleh orang mendiktekan kebaikan pada orang lain. Santri kolegia ini kok ora teko berarti santri apa? Enggak perlu seperti itu. Mungkin dia tidak datang karena masyarakatnya baru bikin masjid, dia ketua panitia atau ibunya sakit atau istrinya sakit. Kita tidak pernah tahu kemaslahatan apa bagi dia. Ya sudah, karena kebaikan longgar ya kita ikut longgar. Ojo sopiah kampungan. Mau sing kiai biasa ke kiai kok. Sing jembar napa? Jembar. Santri alim yo barokah, bodho barokah, setengah alim setengah bodho yo barokah. Pira-pira zaman akhir gelem ngaji. Gak penting paham gak penting. Butuh bakat, paham ya butuh napa? Butuh bakat. Ya sudah biasa aja. Waya pulang gampang nyepura sapa nabi ani dzambi saking dosa ida kana nalikane ana apa dzambun fi haqqi dalam haqqi nabi wa sabda filan sebab nabi. Nabi itu kalau dihujat orang atas nama pribadi beliau mudah memaafkan. Tapi kalau orang menghujat salat, menghujat Quran, wah itu marah besar beliau karena itu tidak hadzun nafsi. Jadi kamane cara bahasa Indonesia ya, jika urusan pribadi nabi gampang memaafkan, tapi kalau urusan kehormatannya Allah, nabi enggak bisa memaafkan. Wa idza bi analikane den sia-sia apa hak wa hak wa ta'ala lam yakum mongko ora bakal jumeneng sapa ahadun niku debi ayat amihi sallallahu alaihi wasallam niki ada tasbih yang dibuang semua surah syarah mengatakan ada tasbih yang dibuang maksudnya gini jika kehormatan Allah ditindas jika kehormatan Allah dilukai maka tidak ada orang segarang seperti garangnya Kanjeng Nabi. Jadi mereka sebenarnya lam yakum ahadun dihudubi eka hudubihi sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Nabi itu kalau untuk pribadi dihujat tidak apa-apa. Tapi kalau yang dihujat Quran itu Nabi akan marah besar. Dan tidak ada seorang yang bisa marah semarah Kanjeng Nabi. Paham ya? Jadi mereka begini lam yakum ahadun dihudubi ka hudubin Nabi sallallahu alaihi wasallam idza du'a haqqullah. Paham ya? Jadi kamane sampai nak jadi kiai tenan niku misale nyeluk santri rapati cepat iku biasa. Dene ana santri kok ora subuh cepet-cepet kowe tersinggung. Mergo gak subuh cepet-cepet itu yang dilanggar hak Allah. Dene nak gawe kopi kowe iku hadun nafsi. Orang harus bisa membedakan. Ketika aku ngongkon santri untuk bikin kopi saya kok terlambat, saya harusnya biasa. Ketika mereka sering sholat subuh terlambat, saya harus tersinggung karena sholat subuh itu hak Allah, apa? Hak Allah. Sementara bikinan kopi itu hadun nafsi. Mereka kayak waras, nah semua itu makomnya waras, apa? Waras. Nah, ya sudah harus seperti itu, dilatih nafsu kamu dilatih. Dilatih ben waras maksudnya, cuma dikembang, apa? Ya jelas ya. Jadi itu ada tasbih yang dibuang, mestinya redaksinya wa idza du'a haqqu lam yakum ahadun dighadabi ka ghadabihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kamane Nabi mudah memaafkan kalau itu urusan apa? Pribadi, tapi kalau hak Allah yang ditindas atau disepelekan itu Nabi akan marah besar. Dan ketika beliau marah besar tidak ada seseorang yang bisa marah seperti marahnya Kanjeng Nabi. Itu masyhur itu ikhmar wajh, Nabi tersinggung betul. Misalnya Nabi misalnya Mulang itu mengajar, khutbah itu kan mengajar dulu. Khutbah itu dibuat cara Nabi untuk mengajar. Beliau sedang terangkan iddah itu kayak apa, tolak itu kayak apa, riba itu kayak apa. Kalau wong dolanan pulpen, sepele lah. Bahkan orang yang bilang ke temannya ansik, Nabi ngedikan ke menang. Itu malah disenani sing ngomong. Padahal ngomongnya ngomong baik supaya temannya diam. Makanya Nabi dalam hal ilmu itu paling fanatik. Idza qulta li sahibika yaumal jumati ansit wal imamu yahtub faqad lahor. Masyhur itu kan ada pas Nabi nerangkan ilmu ada yang main pasir. Ya pasir di garis-garis yang dulu kan enggak ada keramik. Itu Nabi duka betul. Karena Nabi tidak ingin ilmu yang luar biasa wahyu itu orang mendengarkan sambil dolanan pulpen, dolanan kertas, dolanan pasir itu tersinggung betul. Jadi Nabi kalau urusan ilmu itu tersinggung. Bahkan ketika khutbah ana wong kancane, meneng-meneng Nabi ngendikan. Sing mengingatkan kebaikan pun ini dimarahi sama Nabi. Karena apa? Tetap dia menyaingi ngendikan kan? Apapun niat baiknya ini kan tetap jadi ngendikan tandingan kan? Lho kowe ngandani kancamu ya tetap jadi ngendikan tandingan. Ya sudah harus menang semua. Kalau itu ada yang ngomong salah di baro, dianggap wong liya. Makanya saya termasuk orang yang fanatik seperti itu. Saya beberapa kali ngajar di sarang, misalnya ada anak terlambat, bersalaman sama saya rata-rata menolak karena enggak fair. Wong yang datang awal saja enggak saya beri hak salaman, kok yang terlambat malah tak beri hak
salaman. Itu kan enggak fair. Kan lucu kan, masa yang terlambat malah punya hak salaman. Hal seperti itu harus fanatik. Apalagi yang terlambat itu menyita perhatian yang sudah hadir, itu enggak boleh. Seperti tadi, kenapa? Nabi ketika khutbah ada orang yang mengingatkan orang lain bilang ansit, itu kan peringatan yang baik. Tapi Nabi mengatakan fakot larut, kamu salah apa? Jadi itu menunjukkan betapa fanatiknya Nabi kalau urusan ilmu, enggak nerima. Kalau ada orang ngaji enggak fokus itu enggak nerima. Mergo Nabi sesuai garisnya Allah Taala, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqasama'a wa huwa syahid. Jadi Quran itu bisa manfaat bagi orang yang hatinya kalau mendengarkan fokus. Au al-qasam'a wa huwa syahid. Syahid itu kamane fokus. Wah, kalau itu Nabi marah besar. Makanya ngendikane ulama-ulama, wa idza takallama, kalau Nabi sudah ngendikan faka'an nama ala ru'usihimut thair. Seakan-akan di kepala mereka ada burung yang takut terbang. Jadi sahabat itu meneng. Seakan-akan di kepalanya itu ada burung yang kalau sahabat gerak, burung itu terbang. Jadi semuanya diam, seakan-akan mempertahankan burung yang takut terbang. Saking diamnya apa? Saking diamnya. Itu ulama bayangkan faka'an nama ala ru'usihimut thair. Karena Nabi tersinggung betul kalau ngendikan ilmu. Bayangkan kan ngendikannya ilmunya Nabi itu kan taruhan surga dan neraka. Karena beliau menjelaskan at-thariq ilal jannah, jalan menuju surga. At-thariq ila ridawah, jalan menuju diridani Allah. Kemudian disaingi ana wong kenalan, jenengan saking pundi? Nembe rawuh, kan ngenyek wong. Oh, sok ngendikane Nabi tentang surga neraka disaingi kenalan. Kenalan bareng ngaji ayo kenal. Ya hal seperti itu, semua awam kadang enggak barokah itu. Jadi apa ya? Sepele tapi itu mengganggu betul. Apa? Kan lucu kan, Nabi ini kan ngendikan surga neraka, disaingi kenalan. Bukan lucu. Kriminal besar itu orang zaman. Ya cuma kiai-kiai tidak perlu niru kayak Nabi ya, karena kualitas ngendikannya orang kayak Nabi. Tapi orang awam ya harus tahu diri lah. Itu kan wong koyo ora ono wektu wae kenalan kok kan ya bisa itu. Man ra'ahu badihatan haba. Man desapane wong ra'ahu ningali sapa man ing ngaji Nabi badihatan lan spontan haba mongko wedi sapa man ing Nabi. Wa idza ta'alana kan ngundang ing Nabi sapa al miskin wong miskin aja ba mongko mesti nyebadani sapa Nabi ha ing doa al miskin. Yaqulu dawu sapa Nabi al haqqa ing barang hak walau kana senajan ta ana wa qaulul haq ana iku murun pae. Walait mirulan tau ora tau nyimpen sapa Nabi di muslimin marang Islam ora tau nyimpen hisan ing drengki wala duronan ora kepengin bahayane. Di hatinya Nabi enggak pernah ingin menyakiti orang lain. Man te sapane wong nadoro ningali sapa man fi wajhi ing dalam wajah Nabi alima, mongko mesti ngerti sapa man. Ana usah meneh wajah Nabi oleh ora ana sapa Nabi biwajhin kelawan wajah kadzabin kang tukang goroh. Orang yang melihat Nabi pasti tahu kalau beliau tidak wajah pembohong. Wa kana lan ana sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam laisa ora ana sapa Nabi ghamazin kelan wong sing tukang ngritik. Nabi itu gak suka mencela orang lain. Wala ayabin lan ora wong sing tukang ngelek-ngelek. Nabi gak pernah ngritik orang lain, ngelek-ngelek orang lain. Beliau hidupnya santai, rileks. Idza surra nalikane ketok seneng sapa Nabi faka'an wajh. Wong koyo-koyo sakmene wajah Nabi qit'atu qamarin itu sepotong rembulan bulan purnama. Wa idza kallama nalikane ngendikani sapa Nabi annasa ing manusa faka'an namaya jinuna mongko koyok-koyok manen sapa manusa. Manen itu mendapat wajanal jannataini apa dan mingkalami sang dewe Nabi manen ahla samarin ing manis-manise buah. Jadi kalau Nabi sekali ngendikan, orang yang dingendikani seakan-akan memanen buah paling manis. Karena apa? Semua ngendikannya menyenangkan. Kalau kowe didhawuhi Kanjeng Nabi, terus ngendikan sak ngendikan itu semuanya indah. Sehingga ketika kita mendengar dawuh Nabi seakan-akan kita makan buah-buahan paling manis. Saking. Nah, wong mbok omong iku kan tambah pedes, tambah suwe tambah pedes. Ngomongnya nyolu, nyindir, ruwet, no? Ruwet. Nah, sok ketemu dulur pertama, lu eling aku to. Ribet. Ketemu kanca pertama, cek urip to. Aduh ribet. Nabi enggak seperti itu. Wa idza tabassama nalikane mengsem sapa Nabi tabassama mengko mengsem sapa Nabi an mislihabil homam kaya sepadane biji-biji sing indah sing iso kaya ngoten niku makna murad mawon. Wa idza takallama nalikane dawuh sapa Nabi faka'an namaduru kaya-kaya sak temne mutiara iku yaskutu ceblok apa dur min dalikal kalam saya mongkon-mongkon dawuh Nabi. Karena giginya Nabi itu putih sekali, itu kalau ngendikan tuh gemerlapan putih seakan-akan ada mutiara yang jatuh. Paham? Nah, gue kan ababmu sing jatuh. Wis ribet-ribet. Wis ora kena dikiasno, nek wis ora kena dikiasno.
Sampai kudu mulane bener ono sosial distancing. Ngono kan wajib nak. Iku ora usah dianjurno negara wis wajib lah iku. Bang itu rokokan terus ngomong. Waduh iku wis wajib jaga apa? Iya, wajib jaga jarak nah iku. Wa idza tahaddatsa lana likane ngendikan sapa nabi fakan al miska mengko kaya sak temene misik ya khruju miyas sapa misik min fihi saking lesane nabi saya antai lho ja aku karo itu faka marartu bifika ini fika sene mari maknane ngendik apa tutup mulut itu min fihi saking mulute kanjeng nabi ya kan misalnya ja afu zaidin itu fa zaidin marartu bifi zaidin berarti min fihi saking ngono maca fi huruf jar piye min fihi min saking fihi ing dalem bocah ora tau ngaji fi ning kene sangka kata famun sing mime ilang oh bocah ora paham min huruf jar fi huruf jar iki piye karepe musannaf yo karepmu dhewe piye malah tak kok musannaf terus goblok kowe kok musannaf elok-elokno yo ana sing takon piye Gus min huruf jar fi huruf jar maksude piye lah masuk takut yo piye ya lengen-lengen ya dadi fi ning kene iku famun iku asma khamsa nak mime dibuang dadi karek ja'afuka ra'aitu faka marartu fika berarti ra'aitu fan nabi min fin nabi berarti min fi Muhammadin terus diganti domir min fihi sangka mulute kanjeng dong was kena menisi huruf jar sini waris no sini waris wa idza marra lan kali watan sapa nabi bitoriken ing dalem siji dalan urifa mongko den kinawuri minti bisa ngene nabi apa ana sak temene kanjeng nabi kok marra teman-teman liwat sapa nabi sing dalem torik misalnya nabi kok berliwat musala iki ya liwat musala iki masuk nabi serono wong ngerti wah iki nabi berliwat kene buktine wangi ya kok kowe tapi wali aneh paham kalau kowe ngono bantal iki bar digoni sapa wong kan ngerti wah kan ngono jadi wali aneh itu apa wali aneh wa idza jalasalan kane pinar sapa nabi fi majlis ing dalem siji tempat bab liya mongko ijak potibu wangine nabi ing dalem majlis ayaman gambira-bira dina wa intang ya pasanan contoh saiki nabi wis ora ana. Jadi Nabi kok pernah pinarak di sini, itu di sini wangi beberapa hari, meskipun majlis itu sudah ditinggalkan kanjeng Nabi. Itu kok cuma walian ya Pak, kebar turun yang bantal, wah orang berikutnya pasti ampun, karena itu masih baunya itu masih, pulaunya juga masih. Cuma ini walian ya, Pak, nak kue apa? Walian. Nabi ku wa idza jalasa fi majlisin baqiyati buhu fihi ayaman wa in taghayyab. Nabi sekali duduk di satu tempat maka wanginya di situ masih beberapa hari. Meskipun sekarang Nabi sedang enggak di situ. Soal hari iki moto dibak gak nangis kebangetan. Saya kan paham. Paling enggak saat ini paham. Besok lali urusan liya kok pas iki paham. Wa ijadulan den pedhu ini saking Nabi apa ahsanu tibin api-api wangian wa ilam yakun senajan ora ana sapa Nabi kota to ya teman-teman nganggo wangian sapa Nabi. Nabi itu selalu wangi meskipun enggak pakai pewangi. Wa idza masana alkane lumaku sapa nabi ben ashabi antarane pira-pira sahabat nabi fakanahu mongko kaya-kaya satune nabi wa alqamatur rembulan benan nuju mizur antarane lintang kang sepadang nabi kalau lewat itu seakan-akan jadi rembulan wa idza banakane madhep sapa nabi lelan ing dalem wektu bunyi faka'an nasa mongko kaya-kaya satune manusa minuri sangine nabi fi awani zuhur ing dalem wektu zuhur masyhur Sayyidah Aisyah itu pernah jatuh sesuatu karena malam-malam enggak ada lampu nyeluk ya Rasulullah sini. Iku kena goleki barang. Lah anak kowe sing teko tambah peteng kabeh wae. Jadi enak sampai segitunya saking padangnya wajah Nabi. Wa kana lan sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwata luwih apik bil khairi lan kaapian narisil musalah timbang angin sing sepoi-sepoi. Angin sing sumilir jero besok. Keindahan bertemu Nabi itu seakan-akan kena angin sing sumilir, pokoknya nyaman indah. Wakana lan ana sapa nabi yarfuku wala sapa nabi bil yatim iklan yatim wal armalati lan kelan janda. Nabi itu sangat sayang mbek yatim mbek janda. Kala dawuh sapa ba'du wasifi sebagian wong sing nyifati nabi dawuh maro itu. Ora ningali sapa ingsun mingsi limatin saking rambutnya tenan limah. Ujung rambut wong Arab nak dereng apa limah. Sauda akan irang fi khullatin dalam pakaian hamro akan abang
Ya kadang-kadang Nabi juga pakai baju merah, kadang pakai baju untuk menunjukkan kalau itu tidak haram. Tentu seringnya putih, tapi ya pernah pakai apa? Merah, pernah pakai hitam. Tapi pernah loh ya, Pak? Pernah untuk menunjukkan jaiz, untuk menunjukkan bahwa itu boleh. Tapi tentu aksarunya adalah pakai putih. Ahsana kang wis bagus min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wakilalan tidawono libadi manis sebagiannya ulama atau sebagiannya wong ka'anna wajhul qamar. Berarti wajahnya Nabi itu mirip rembulan. Ada orang komentar begitu. Faqala maqadaw sabadum bal adwa'u minal qamar. Bahkan lebih cerah ketimbang rembulan. Jadi ada orang komentar, Nabi itu wajahnya kayak rembulan. Masih diluruskan bal adwa'u minal qamar. Aku kan enggak diomong nopo orang luruskan orang ngono luwe elek ngono kan mau wali anit to napa. Jadi ana wong komentar ka'anna wajhul qamar, seakan-akan wajahnya Nabi itu rembulan. Itu cek dilurusno bal adwa'u minal qamar, lebih dari itu. Apa lebih dari itu. Nah, wong kowe malah iki elek, ora elek. Nek kowe kan ngono, iku ora elek banget. Wali bukan wali anit to, wong kan wali anit apa? Aku tahu dibodoni wong iku, dilurusno. Nek kowe ora mau tahu bolak-balik. Jadi orang kalau kadung keliru kan pembenarannya malah ekstrim. Nah, Nabi gak wong nyifati Nabi itu seakan-akan rembulan. Ini dikeliru, jangan seakan-akan bal adwa'u minal qamar, bahkan lebih terang ketimbang rembulan. Oh, paham ya? Jadi izalan aku nalikane orang ngalang-alangi finahu ana ing arep Nabi apa alwamu mendung. Kata khasya teman-teman liputi ing Nabi apa al-jalalu keagungan. Wantahalan jadi sempurna ilahi maring Nabi apa kamalu kesempurnaan. Jadi sudahlah bicara Nabi itu sudah semuanya jalal, semuanya agung, semuanya sempurna dan pada titik klimaknya. Wantara itu pada titik klimaknya. Kalau kesempurnaan nilainya 10 ya Nabi sampai 10 itu. Kalau nilainya 100 ya sampai 100 itu. Jadi wantaha ilaihil kamal. Nah, gue kan gak nilainya itu 10, gue papat telu. Ana sing muni telu ora campur lurus tengah. Ayune piro? Papat. Oh, ora telu. Kan tidur terus apa? Tidur terus. Ya mestine kan apal Quran iku lanya, sing lali iku 3 ayat. Iki ora sing eling 4 ayat. Ya ya apa? Ini dicek masyhur, totoane Mbak Arwani Mbak Wahab totoan apik. Aku maca Quran guri sampai 3. Dia kan nganti sakniki kan tradisi pondok-pondok Quran itu kan sak juz salah loro kan. Sesuai diudakno sak Quran salah loro. Paham ya? Moyo ekstrem kan? Lewani. Namane tak jajal lho. Salah separuh. Dulu itu totoane cerita-cerita dulu Barwani bahwa begitu dari songko sak juz mau salah loro dinaikkan 5 juz sampai sak Quran mau salah loro. Ya salah ini gue syarat kemanusan apa? Ya gue syarat-syarat ben pantes. Ora salah blas kan koyo sawangane sempurna. Karena ndak niat salah pun pasti wong apal mesti spontan salah. Satu bawaan mirip napa? Misalnya juz 1 itu kan wakula bil wawi, paham ya? Nanti juz 8 fakula. Itu kan ada haitsu syi'tu marohodan, ada yang min haitsu syi'tu ma. Itu spontan kan mesti salah kan. Meskipun kita kayak apa berusahanya kan tetap potensi salah. Apa mesti salah anak gue? Apa mana nak semua wa tawa sofi waduh. Ngarepe wati ini gurine kok walah wati itu masih itu guri-guri wa tawa sofi. Lagi ini sudah dimakmum kan bingung tak uni-unimu. Semoga-moga pengeran maklumi dongane semoga-moga pengeran maklumi. Juga le baca Yasin suwayai fa idahum jamul ladina muhdharun fa idahum qamis. Dari sing go guri wah balik tadi. Mangane kapan bola balik kan. Suwayai fa idahum jamul ladina muhdharun fa idahum ya balik ya khasratan alal ibad. Ribet. Napa? Ribet. Ida arokana likane fayak jizuli sadul balighi qala ba'du wasifin sebagian nifati nabi sangka kata ba'du wasifin ana ba'du wasifin karena mudhof nonnya dibuang wis wasifihi mudhof pada dhamir maro itu ora ningali ingsun qabla istri nabi wala ba'du misas pada nabi fa jizu mongko apa sapa lisanul balighi lisane wong sing nemen-nemen sing ahli balaghah pun enggak akan mampu nyifati kanjeng apalagi sing gak ahli balaghah ida arokana likane ngarepno sapa al-baligh ayusia yang menghitung sepuh bali fatlahu yang kelebihan Nabi. Orang yang ahli balaghah pun tidak akan mampu menghitung kelebihannya kanjeng Nabi saking banyaknya, saking sempurnanya.
Fa subhanaman mongko kelawan suci zat khassa kang tertemtokno sapa man hu ing kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil mahalli kelan derajat al asna kang luhur kang banget luhure wa asra lan ngisrono sapa Allah di iklan Nabi ila qadi kausaini maring jarak sak jengkal wong kuno maknane asline kausaini iku dua busur ini panah itu kan gini kan ini ada busur nah ini orang Arab kalau bilang terlalu dekat tuh kayak dekatnya ini dan ini no? Ya ini kan ini panah kan. Panah ini kan ada apa? Ada senarnya ya. Nah sini sama sini wong Arab darani kausen. Nah, tapi sebenarnya yang dimaksud bukan kausennya, sangat dekat. Kami tadi rasa di mana nih pokoknya Allah mengisrakan Nabi sampai posisi dengan Allah itu sangat dekat. Wong Arab namanya apa? Ila qaufi kausen. Fakana qaufa kausaini au adna. Nah istilah Quran apa? Fakana qaba kausaini au adna fa auha ila abdihi ma auha ma kadzabal fuadu ma ra'a au adna atau lebih dekat ya au adna atau lebih dekat dari kata daniun berhubung nakis asal tafsirnya adna azka ahda ya wa ayatan wa tasawwa wa ing kanjeng Nabi bil mukjizat lan pira-pira mukjizat arti kang latus kang ora sedene itu ngopo mukjizat wa wafahu ono sing wa wafahu kula apale wa wafahu apa aku keliru Kang sing wa'afa ganti wa'afa ya. Sing apalan kula wa'afa kula mesti hafal. Nah kowe ora hafal dadi enak malah. Roe wa'afa ya melok wa'afa. Aufa ya ora roh wa'afa ya ora roh aman napa? Aman. Jebene wong kuwe wa'afa ya ora iskal aufa ya ora iskal. Iskal iku kudu roh, ya ora roh kan iskal. Barokah wong ora roh iku barokah. Penak napa? Penak. Wa aufahu song kata aufa yu fi ifaan kados au ada yu itu iadan wa aufa lan nyempurnakno sapa Allah ing kanjeng Nabi tapi misalnya naskah wa wafa itu dipaksa wajane faala tapi teng masuk akal aufa napa aufa tapi iso dipaksa wa wafa lan nepati sapa Allah tapi sing gampang wa aufa napa aufa wa falan nepati sapa wa ing nabi min khisalil kamali saking sifat kesempurnaan bima lan perkara ya jilu kang agung apa istaksa yen to den hitung apa ma nabi itu diberi sifat kesempurnaan yang terlalu agung untuk dihitung maksudnya ora iso dihitung kaya istilah Habib Ali Al-Habsyi jalla ayah surahul ad terlalu besar untuk dihitung maknane ora iso dihitung paham nggih wa atalan paring sapa wa ing kanjeng nabi khamsan ing 5 lam yu dihinna kang ora paring sapa wa hinna ing khamsan ahad dan yang suci kobra sedurunge Nabi diberi banyak sifat termasuk 5 hal yang Nabi sebelumnya tidak dikasih 5 hal itu termasuk hadiah spesialnya apa akhiru suratil Baqarah akhir surat kenapa kok gitu karena umatnya Nabi sebelum salah iku wis gawe emozi mbek pangeran ya Allah setiap saat saya salah jangan langsung kasih sanksi loh ini harus ada kesepakatan kan enak manusia itu kan potensi salah apa mesti salah kaya kowe mesti salah. Lah iku wis kontrak mbek pangeran la tu akhidna inna sina. Jadi ora koyo mondok kok bang kiai ini, Pak Yai. Kula manusia biasa loh. Kapan-kapan nak salah diboyong. Oke, deal. Lah itu umat Nabi iku hubungan mbek pangeran ngono. Ya Allah, saya ini potensi salah. Suatu saat saya salah, jangan langsung adab loh. Lalu enaknya Allah muni, yo. Makanya sangat spesial akhir apa? Baqarah. Mulane kiai-kiai digo tahlil maksude iku ben apal itu surat spesial. Akhir apa? Baqarah. Sehingga alhamdulillah sing tahlil ora paham, sing kritik ya ora paham. Sajane itu luar biasa. Mulane digo apalan iku ben ngerti. Lho coba wak luar biasa dia. Kita ini potensi salah, bahkan pasti salah. Terus kita ini kan ya kok mau lah. Terus gue perjanjian dengan pangeran Rabbana la tu'akhizna in nasina au ya Allah jangan langsung azab kami kalau kami setiap saat lupa atau salah. Jadi ibarat kamu dagangan sama seseorang saking akrabnya terus bilang nak ono keselipe 2.000 atau keselipan 1 gram 2 gram minta dihalalkan. Terus dibilangkan iya kan terus enak urip itu gak terlalu formal apa? Gak terlalu formal. Nah, hanya umatnya Nabi yang diberi hak demikian sama Allah. Sebelum salah, terus gawe emosi kalau setiap salah jangan langsung main adab. Paham ya? Kayak kowe nak rabi, pertama rabi, yo Dik, kapan-kapan nak kurang, ngono wis aja langsung aku usir. Wah. Suatu saat kurang tenan, wah itu kan yo aman sesuai perjanjian. Ya tapi nak keseringan udah diusir ribet. Kan banyak kan orang ya seperti itu kan luar biasa ya. Apa Rabbana
La tu'akhidna in nasina. Jadi termasuk 5 hal yang spesial dari umatnya Nabi apa? Saya diberi hadiah akhiru suratil Baqarah, akhir surat Baqarah. Itu perjanjian bahwa setiap saat umat ini salah tidak akan langsung diadab kayak umat-umat sebelumnya Kanjeng Nabi. Kaum Lut salah langsung likuifaksi, ini salah langsung kena soihah, ini salah langsung kenapa. Tapi umatnya Nabi masih banyak diberi jeda, diberi jeda. Bahkan kan luar biasa. Mereka kontraknya la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Akhirnya potong utang. Ana reso nyaur sepuro. Jebule reso nyaur tenan wae. Ditagih ya angel kontrak wis. Nak ra iso sepuro. Tapi itu luar biasa memang apanya perjanjiannya Allah dengan umatnya Kanjeng Nabi dan ngendikane Kanjeng Nabi dan setiap itu Allah ngendikan na'am. Allah dan setiap itu Allah ngendikan na'am. Itu kan ada 3 kalau enggak salah. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Itu harus wakaf karena Allah sempat jawab na'am. Apa? Terus Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Jangan kami kasih beban sebagaimana engkau memberi beban sama orang-orang dulu. Orang-orang dulu itu kalau bajunya najis itu harus digunting. Nak baju andalan entek baju. Kalau kita sekarang hanya dicuci. Nah itu terus Allah dia bilang na'am. Terus terakhir Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Terus Allah juga bilang na'am. Ya kalau wa'fu anna itu sudah normal. Nabi-nabi sebelumnya juga wa'fu anna wa firana warhamna itu. Tapi yang utama yang 3 ini. Paham ya? Dan itu semuanya dijawab oleh Allah. Nah, luar biasa. Ya, supaya umat itu eling, kiai-kiai dimodifikasi jadi tahlil. Ini saya tahlil, alhamdulillah rafaham. Sing kritik yo ora paham. Ya wis dunya zaman akhir. Nah wis sing paham ora usah mlete. Paham lagi saiki kok mlete. Mau ilmu anyarane kok kok mlete. Pantes mlete ra aku sing roe wis suwi. Ya biasa wae, wan apa ngaji biasa wae. Terus ngemis, rokokan biasa wae. Biasa wae to. Tapi ilmune sing luar biasa. Biasa ta ilmune wae ya ribet to. Ribet. Jebule biasa tenan sa ilmune wae. Wa atalan paring sapa wa ing Kanjeng Nabi. Wa ata lan sangka mandi apa ata ikut macan af'ala napa af'ala makanya wa ata lan paring sapa Allah ing Kanjeng Nabi jawami al kalimi ing kalim paling komplit salam yutrik mongko ora bakal nyusul sapa ahadun siji fatlau ing kelebihane Nabi kalau ngendikan itu jamiul kalim maka ndak akan seseorang yang bisa menyusul kehebatannya Kanjeng karena kalau Nabi ngendikan itu jamiul kalim ngendikan itu simple singkat tapi padat makna ini dinamakan jamiul kalim itu detail kayak ngendikan istaqim. Ya Rasulullah saya ini harus bagaimana dalam Islam istaqim. Kamu harus konsisten. Wah konsisten itu kata yang jamek apa? Jamek. Wa kana lan ana iku lawu kedina fi kulli maqam ingkang saben-saben maqam indahu maqal. Maqam apa saja yang terbaik Nabi pasti ada di situ. Wali kulli kamalin minhu kamal dan kesempurnaan apapun Nabi pasti ada di situ. Misalnya sempurna secara keilmuan Nabi juga sempurna secara keilmuan. Sempurna secara ibadah Nabi juga sempurna secara ibadah, secara fisik apalagi. Apa saja sempurna. La yahulu fi su'ali wala jawab. Ana sing la yahulu wala jawab. Hak kabeh. Ha ya bener. La yahulu ora tau mutar-mutar sapa Nabi fi su'alin wala jawab. Maksudnya ceplos. Kalau ada pertanyaan itu jawab itu nyaman. Wala yahulu lan ora ya julu iku ora jawalan ora kuyar-kuyur maksudnya wala julan ora pernah kaucap apa lisanuhu illa fi sawab lisannya Nabi tidak pernah mengucapkan sesuatu kecuali benar. Nah kalau kita enggak ingin benar saja kadang sabkul lisan menjadi salah dan itu normal enggak perlu kamu sesali kudrah manusia mesti salah. Jadi kita saja kalau ingin benar saja sering salah bisa karena sabkul lisan, bisa karena kebodohan, bisa karena emosi. Tapi yang jelas ingin benar saja kita potensi salah. Ayo ngaji makhraj itu mesti wong salah. Ora salah ki mendumahmu. Yo nak muni Muhammad tetep mu. Akhire mendumahmu. Ya kan lucu kan wong-wong Jawa lho lucu. Ya tak bedheki wong Jawa sak Indonesia lucu kabeh. Minal muflihin. Cek bener mendumahmu minal muflihin. Ya kan? Ya kan? Minal mu'minin itu benar minal mu'minin tapi pas Muhammad yang terkenal malah Muhammad jadi min dumahmu ini muka-muka malaikat maklumi no? Tapi kena ngaji yang bodoh-bodoh Quran yang fanatik kan Muhammad orang mau tapi ya bodoh lelel wong nasibnya yang ngono wala takunu cek itu aja wala lam fathah la tapi pas la ilaha illallah
Bingung kan malaikat iki ana lampat kaza iki. Repot kan. Tapi piye wis ngono, wis ora niat salah wis salah. Kawan Jawa, kawan macam-macam. Ya nek mati wae no, nek mati. Wong ora nabi wae, salah ra Allah no, salah ra Allah. Jadi wis mane nak baca Quran iku kudu Muhammadur Rasulullah ya mem dhammah ora mem dhammah tapi nak ngomong-ngomong mbek wong wis biasa semume wong tapi nak pas maca Quran yo usahakan apa mergo mem dhammah pas la ilaha illallah ya la ilaha ojo gak ya kok ngene iki angel mengenai aku mulang gue wis ora gak perintah Kanjeng Nabi males yakin. Serupung titipi umatnya Kanjeng si tompo ya wong. Jelas titipane Kanjeng. Kanjeng Nabi ora wong bulet disafati mosok trimo kon mulang ra gelem. Paham ya? Kanjeng Nabi umate sing bulet ae disafati. Mosok aku lho trimo kon mulang mo belar. Sauni bukan wa ma'asalan ora iso den ucapno Pak Ayu qala fiman wasafaul Quran. Mane hampir saja enggak bisa dikatakan apa orang yang disifati Quran. Maksudnya untuk mensifati Nabi itu normalnya serah keucap. Saking detailnya sifati Nabi dan semua kata-kata tidak mewakili kesempurnaan Kanjeng Nabi. Wong Arab namanya apa? Wa ma'asa ayu qala fiman wasafahul Quran. Bagaimana kita bisa mengatakan sesuatu wong seindah itu Nabi, bahkan Quran yang kalimu ngendikane pangeran saja ngakui keindahannya. Terus kita bisa apa? Wong Jawa kita bisa apa? Jadi maksudnya hampir saja kita tidak bisa mensifati Nabi lagi karena kesempurnaannya itu diakui oleh Quran. Kita bisa apa? Napa? Bisa. Ya kaya kowe nyifati wong, lha nek ayune biasa sik iso nerangno. Kalau nek banget kan iso. Wis pokoke ora ono kembaran. Kan diterangno. Nah, tapi nek rodo elek sik gampang terangno niku sik gampang. Kok pinter, iso diterang, iso maca Aqidatul Awam. Lah nek pinter banget, pokoke pinter pol. Pol wis ora kena diterangno. Terus dunyane ora kena diitung, wis sugih tenan. Sugih kok cek di Tegal, di sawah cek kena diitung. Cemen apa? Jadi kita ini hampir enggak bisa mengatakan tentang sifatnya Nabi. Fiman wasafahul Quran. Orang yang keagungannya itu disifati Quran, diakui Quran. Wa arabalan jelas no anfadili sang biro-biro kelebihane Nabi apa Taurat wal Injil lan Injil wa Zabur lan Zabur wal Furqan lan Quran. Bahkan semuanya Taurat, Injil, Zabur, Furqan semuanya memaklumatkan kelebihannya Kanjeng Nabi. Araba itu memaklumatkan atau menjelaskan lan darane i'rab, manane i'rab menjelaskan. Wa jama'alan ngumpulna sapa Allah lahu maring Kanjeng Nabi benar yati wa kalami. Allah piyambak yang menyamakan dirinya dengan Nabi, maksudnya menyebut bareng, napa menyebut bareng masyhur. Fawallahi ya Muhammad la uskar illa tuskaru ma'i. Fawallahi ya Muhammad la uskar illa tuskaru ma'i. Ya, jadi wa izzati wa jalali la uskar illa tuskaru ma'i. Saya tidak akan disebut kecuali kamu juga disebut. Makanya kita misalnya azan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau kita syahadah Allah bil uluhiyah, pasti kita syahadah Muhammad birrisalah. Apa? Birrisalah. Ketika kita mengatakan la ilaha illallah pasti mengatakan Muhammadur Rasulullah. Ini wa rafa'na laka dzikra. Wa qarana lan barengna sapa wa ismahu ismana wa ma'asmi sertane asmane Kanjeng Nabi tambihan krana ngelingno ala ulwi maqami ngatasi dhuwure derajate Kanjeng Nabi. Wa ja'ala lan gawe sapa wa ta'ala ing Nabi digawe rahmatan lil alamin wa nuhra dadi rahmat lan cahaya wa mala'alan ngebak-ngebai sapa Allah di maulidi lan maulidi Nabi ngebak-ngebai al-quluba ing ati apane suruhan seneng. Mane kula suwun pokoke kudu sering seneng ya nek maulid kudu sing seneng tapi ora usah ngenteni Rabiul Awal nek seneng Nabi nggih. Pokoknya setiap ngrungokno madah Nabi, ngelem Nabi kita kudu seneng mergo wa mala'a bi maulidihil quluba safura. Ya badrati minhe rembulan sing sempurna. Ya badrati minhe rembulan sing sempurna. Haza mergo le sapa Kanjeng Nabi kula kamalin ing saben-saben kesempurnaan. Maza dengan apa yu abdiru iso nembungno an ulaka sanging keluhurane panjenengan apa makoli pengucapan ingsun. Saya bisa apa? Bisa mengekspresikan apa, bisa meredaksikan apa dengan semua kelebihan jenengan. Tidak bisa maksudnya. Antau te panjenengan alladzi wong asyraqta kang nyinari jenengan fi ufukil ula di semua pejajahan dunia. Sama hauta mongko menghapus panjenengan bil anwari lan pira-pira sinar kula dolalin ing semua kesesatan.
Engkau adalah orang yang alam ini menjadi ada nurnya. Coba kalau nggak ada Nabi, mungkin kita masih nyembah batu, kita akan zina, akan minum mabuk, semua kesalahan akan kita lakukan. Baru kayak jari Nabi, semua itu kita hilangkan. Fama hawat abil anwari kullah dolan. Wabikalan sebab panjenengan istana roh jadi bercahaya al-kaunu alam raya, ya alam al-hudahi benderanya petunjuk. Engkau adalah bendera dari semua kebaikan, karena engkau alam ini menjadi cerah. Coba misalnya rawan ajarannya Nabi, sak kampung mabuk kabeh, zina kabeh, merkosa kabeh, sumpah kan? Baru kayak ajarannya Nabi kita hidup secara tertib, ada nikah, ada minuman halal, ada peradaban, ada etika. Semua itu kabeh wabikas tanah rol kaunu ya alamal huda. Binuri kelawan cahaya, wal in'ami lan kenikmatan, wal isdoli lan keutamaan. Dengan adanya aturan hidup kita dapat nikmat. Nikah halal, ya, dagang halal, beretika yang baik halal. Meninggalkan zina ibadah, meninggalkan maling ibadah. Coba kalau nggak ada ajarannya Nabi, wekku ribet kan? Ribet, napa? Ribet. Muga-muga selalu nambah rahmat azim alika ing atase panjenengan sapa Allah Rabbi. Ya pangeran ingsun daiman selawase lawas, abadan ya padha selawase lawas malikar serta wektu esuk wal asal wektu sore. Wa ala jami'il ali lan ing atase sakabehane keluarga wal ashabi lan pira sahabat. Man rupane wong kok khoso kang teman-teman retepno ing man sapa Rabbul Ula pangeran kang luhur dikamalin kan sempurna. Mengke diwaca ya Fadra Timen kalian kados biasane sesuk khataman sesuk ana sing maca dungane terus pun khatam. Kula nggih butuh munajat ngurusi sampean terus pusing. Lha nek diurusi mesti paham sumput toh? Ndak mesti juga kan? Ya tapi yang titipane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.